Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Angin malam berhembus pelan, mengiringi langkah seorang wanita muda yang berjalan perlahan di sepanjang jalan setapak yang terbentang di antara pepohonan tua. Namanya Rina. Dalam genggaman tangannya, sebuah surat yang sudah lusuh terlipat rapat, yang menandakan betapa lama perjalanan ini ia tunggu. Surat itu adalah pesan terakhir dari sang suami, Budi. Sebuah pesan yang tak hanya menjadi kenangan, tetapi juga beban berat yang tak mampu ia lepaskan begitu saja. Rina berhenti sejenak, menatap langit yang penuh bintang. Malam itu terasa begitu sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar menemani. Perjalanan yang ia lakukan hari itu bukan hanya perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin yang sangat panjang dan menyakitkan. Setahun yang lalu, Budi yang begitu dicintainya pergi dengan cara yang tak terduga. Bukan karena sebuah kecelakaan atau penyakit, tapi karena keputusan yang diambilnya untuk meninggalkan dunia ini, meninggalkan Rina yang tengah mengandung anak pertama mereka. Sabar, Rina, bisik Rina pada dirinya sendiri, seolah berusaha meyakinkan bahwa semua ini hanya sebuah ujian. Namun, setiap kali ia mengingat pertemuan terakhir mereka, rasa kehilangan itu kembali datang. Budi meninggalkan pesan untuk Rina. Aku pergi untuk tidur dalam damai. Jangan benci aku. Cintai anak kita. Jaga dia baik-baik. Pesan itu kini menjadi penyesalan yang tak terucapkan, mengingat betapa Budi tidak pernah memberi penjelasan lebih lanjut tentang mengapa ia memilih jalan itu. Rina menatap surat itu lagi, membaca setiap kalimat yang ditulis dengan tangan Budi yang sudah mulai terguncang. Air matanya jatuh, mengalir perlahan di pipinya, mengaburkan pandangannya. Mengapa hidup selalu dipenuhi dengan kehilangan yang begitu menyakitkan? Ia berusaha keras untuk bertahan, berjuang demi masa depan anak yang akan segera lahir. Namun, perasaan itu terus mengguncangnya, membuatnya merasa sepi dan terabaikan. Tanpa Budi, dunia terasa kosong. Rina melanjutkan perjalanannya, tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti langkah kaki yang sudah terbiasa menapaki tanah yang keras. Setiap detik perjalanan seolah membawa kenangan tentang Budi kembali hidup, mengingatkan betapa besar cintanya padanya. Namun, ia tahu, di ujung perjalanan ini, ada air mata yang tak terhindarkan. Rina melangkah lebih cepat, mencoba menepis rasa perih yang menggerogoti hati. Di sepanjang perjalanan, ia melewati rumah-rumah kosong yang dulu selalu dipenuhi tawa. Dulu, rumah ini adalah tempat mereka merajut mimpi, tempat di mana Budi dan Rina berbicara tentang masa depan yang indah, tentang anak-anak yang akan mereka besarkan bersama. Namun sekarang, rumah itu sunyi, sepi, dan terlupakan. Hanya Rina yang menyisakan kenangan itu, berdiri di ambang pintu yang sudah mulai lapuk dimakan waktu. Langkahnya terhenti ketika sebuah rumah tua muncul di kejauhan. Rumah yang tak asing baginya. Rumah itu adalah tempat Budi dibesarkan, tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Rina tahu, ini adalah tempat yang harus ia kunjungi. Hatinya berdebar, sebuah perasaan yang tak bisa ia jelaskan, seolah ada sesuatu yang menunggu di sana, sesuatu yang mungkin bisa memberi penjelasan, atau setidaknya memberi kedamaian. Ia memasuki halaman rumah itu, yang kini terlihat tak terawat. Rumput liar tumbuh tinggi, dan beberapa jendela sudah pecah. Namun, sesuatu yang membuatnya berhenti adalah sebuah pohon besar yang tumbuh di sisi rumah. Pohon itu adalah pohon yang sama yang pernah menjadi saksi bisu cinta mereka. Dulu, Budi sering duduk di bawah pohon itu, mengajaknya berbicara tentang impian mereka, tentang betapa bahagianya mereka akan menjadi orang tua. Rina mendekat ke pohon itu, menyentuh kulit batangnya yang kasar, seperti mencari jawaban dari segala pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Kenapa, Budi? Kenapa kau pergi begitu saja? Gumam Rina dengan suara serak. Ia tak bisa menahan tangisnya. Air mata yang sudah lama tertahan akhirnya jatuh, membasahi pipinya yang pucat. Angin malam berbisik lembut, seakan mencoba menenangkan hatinya yang gundah. Tiba-tiba, Rina teringat pada sesuatu yang pernah Budi katakan. Di tengah obrolan santai mereka sebelum semuanya berubah, Budi pernah berkata,
Aku takut, Rina. Takut jika aku tak bisa menjadi yang terbaik untukmu, untuk anak kita. Aku takut aku akan mengecewakanmu. Rina tak pernah tahu bahwa kata-kata itu adalah pertanda dari sebuah beban berat yang dipikul Budi selama ini, sesuatu yang tidak bisa ia bagikan kepada siapapun. Budi, dengan segala ketakutannya, memilih untuk pergi, meninggalkan dunia, meninggalkan Rina, meninggalkan anak mereka yang tak sempat ia peluk. Kini, di tempat yang penuh kenangan ini, Rina merasakan beban yang sama. Tak hanya rasa sakit karena kehilangan, tetapi juga rasa penyesalan yang mendalam. Penyesalan karena tidak pernah benar-benar memahami apa yang ada dalam hati Budi. Rina duduk di bawah pohon itu, menatap langit yang mulai gelap, menunggu jawaban yang tak pernah datang. "Di mana kau sekarang, Budi? Apakah kau bahagia di sana?" tanyanya dalam hati. Namun, tak ada yang menjawab. Yang ada hanya angin yang terus berhembus, membawa aroma kenangan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Hari berganti malam, dan Rina masih duduk di bawah pohon yang telah menyaksikan banyak kisah cinta mereka. Langit yang gelap semakin pekat, namun cahaya dari bintang-bintang di atas memberikan sedikit harapan. Meskipun jauh, Rina tak bisa berhenti memikirkan apa yang telah terjadi. Mengapa Budi harus pergi begitu saja tanpa bisa memberinya penjelasan lebih jauh? Kenapa cinta yang begitu indah bisa berakhir dalam kesedihan yang mendalam seperti ini? Namun, malam itu, di tengah-tengah perasaan hampa yang mencekam, ada sesuatu yang membuat Rina teringat kembali pada pesan terakhir Budi. Ia membuka surat itu sekali lagi, meraba setiap kata yang pernah ditulis dengan penuh ketulusan. "Jangan benci aku, cintai anak kita." Pesan itu selalu menghantui langkahnya. Namun, kata-kata itu juga memberi Rina kekuatan. Walau terkadang ia merasa terlalu lemah untuk melangkah. Air mata kembali membasahi pipinya, bukan hanya karena kehilangan Budi, tetapi juga karena perasaan takut yang menghantui hatinya. Rina tahu bahwa tak lama lagi, ia akan menjadi seorang ibu. Kehidupan yang akan datang membawa harapan baru, tetapi juga ketakutan yang begitu besar. Bisakah ia menjalani hidup sebagai seorang ibu tanpa kehadiran Budi? Bisakah ia memberikan kehidupan yang layak untuk anak mereka yang belum sempat melihat dunia? Sesaat, Rina teringat pada percakapan terakhir mereka sebelum Budi pergi. Waktu itu, Budi sempat bercerita tentang betapa ia ingin menjadi ayah yang baik, ayah yang selalu ada untuk anak-anak mereka. Namun, di balik semua itu, Budi menyimpan rasa takut yang mendalam, seolah ada sesuatu yang ia hindari. Rina tak pernah tahu apa yang sebenarnya mengganggu pikirannya. Kini, semua itu menjadi sebuah misteri yang akan tetap terkunci di dalam hati Budi selamanya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Rina menoleh, dan di hadapannya berdiri seorang pria tua dengan wajah yang ramah. Wajahnya tampak familiar, dan untuk sejenak, Rina merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Pria itu tersenyum lembut dan duduk di samping Rina, tanpa berkata apa-apa. Suasana hening, namun Rina merasakan ada kedamaian dalam kehadirannya. "Apa yang kamu cari di sini, Nak?" tanya pria tua itu dengan suara lembut, seolah memahami apa yang sedang dirasakan oleh Rina. Rina terdiam sejenak, mencoba menenangkan dirinya. "Aku mencari jawaban. Aku hanya ingin tahu mengapa ia pergi. Mengapa ia meninggalkanku begitu saja?" jawabnya dengan suara bergetar. Pria itu mengangguk pelan. "Kadang, kita tidak bisa mengerti semua yang terjadi. Terkadang, ada hal-hal yang harus kita terima, meski hati kita tak ingin melakukannya." Pria itu menatap Rina dalam-dalam, seolah mengerti lebih banyak dari yang terlihat. "Budi sangat mencintaimu, Nak, tapi dia juga takut. Takut akan hal-hal yang tak bisa dia kendalikan. Itu adalah beban yang ia bawa, dan kadang, dalam ketakutannya, seseorang memilih untuk pergi." Rina menatap pria itu dengan mata yang penuh tanya. "Apa maksud Anda?" tanyanya, hampir tak percaya. Pria itu menghela napas panjang, seolah berusaha menemukan kata-kata yang tepat. Budi tak hanya takut akan dirinya sendiri, tetapi juga akan dunia yang tak bisa ia pahami. Dia merasa tak cukup baik untukmu, untuk anak kalian. Rasa takut itu yang akhirnya membuatnya pergi.
Tapi percayalah, ia selalu mencintaimu. Rina merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya, seolah semua kebingungannya selama ini mulai menemukan titik terang. Walau masih banyak yang tak bisa ia pahami, kata-kata pria tua itu memberi sedikit kedamaian di hatinya. Ia mulai menyadari bahwa mungkin, meskipun Budi memilih untuk pergi, cintanya tak pernah meninggalkan mereka. Cinta itu tetap hidup, mengalir dalam setiap detak jantung anak yang kini tumbuh dalam rahimnya. "Aku akan mencoba, Pak," ucap Rina. Suara seraknya mengandung tekad. "Aku akan coba jalani hidup ini, untuk anak kami, dan untuk mengenang cintanya." Dengan itu, pria tua itu tersenyum. "Itulah yang harus kamu lakukan, Nak. Cinta sejati tak pernah mati. Ia hanya bertransformasi menjadi kekuatan yang membimbing kita, bahkan dalam kegelapan." Rina mengangguk pelan, merasakan kehangatan dalam kata-kata itu. Mungkin, di ujung perjalanan ini, ada air mata, tetapi juga ada cinta yang tak akan pernah pudar. Malam semakin larut, dan meski sepi mengelilingi, Rina merasa ada kedamaian yang perlahan meresap dalam hatinya. Pria tua itu, dengan segala kebijaksanaannya, telah memberi Rina sebuah pengertian yang selama ini ia cari-cari. Cinta budi memang tidak akan pernah pudar. Mungkin memang, cinta sejati tak harus selalu bersama. Terkadang, cinta tumbuh dalam kenangan, dalam setiap langkah yang kita ambil untuk melanjutkan hidup. Dengan pelan, Rina berdiri, mengusap air mata yang masih mengalir di pipinya. "Terima kasih, Pak," ucapnya dengan suara lembut. "Terima kasih telah memberi saya harapan baru." Pria itu hanya tersenyum dan mengangguk, seolah tahu betul bahwa perjalanan Rina belum berakhir, dan bahwa ia akan menemukan kedamaian yang ia cari. Meninggalkan rumah Budi dan pohon yang menjadi saksi bisu perjalanan cintanya, Rina merasa ada beban yang sedikit berkurang. Ia melangkah kembali ke jalan setapak yang tadi ia lalui, tetapi kali ini dengan perasaan yang lebih ringan. Meski hatinya masih penuh dengan kerinduan dan rasa kehilangan, ada secercah harapan yang mulai menyelimuti. Rina tahu, hidup harus terus berjalan. Di dalam rahimnya, ada kehidupan baru yang tumbuh, sebuah hidup yang akan segera ia sambut dengan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga. Setiap gerakan kecil bayi yang ada di dalam perutnya mengingatkan Rina bahwa meski ia kehilangan Budi, ia masih memiliki sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang akan terus mengingatkan tentang cinta mereka, anak mereka. Rina menyentuh perutnya dengan lembut, mencoba merasakan setiap detak kehidupan yang ada di dalamnya. "Kita akan baik-baik saja," bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Aku akan mencintaimu, anakku. Aku akan memberimu hidup yang penuh cinta. Aku akan menjadi ibu yang kuat untukmu." Di ujung jalan, Rina melihat sebuah cahaya kecil yang mulai menyinari kegelapan. Itu adalah rumahnya. Rumah yang dulu sempat dipenuhi kenangan bahagia bersama Budi, dan kini akan menjadi tempat di mana ia membesarkan anak mereka, tanpa kehadiran Budi, namun dengan segala kenangan yang ia simpan dalam hati. Rina tahu, rumah itu akan menjadi simbol kekuatan dan harapan baru dalam hidupnya. Ia akan menghadapinya dengan keberanian. Meskipun air mata terkadang masih mengalir, tetapi itu adalah bagian dari perjalanan yang harus dilalui. Saat ia membuka pintu rumah, aroma familiar dari ruang keluarga menyambutnya. Semuanya tampak sama seperti dulu, namun hatinya terasa berbeda. Ada ruang kosong yang dulu dipenuhi tawa Budi, namun kini ada ruang untuk kehidupan baru, untuk masa depan yang akan ia jalani dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Rina duduk di kursi dekat jendela, menatap langit yang mulai cerah. Di luar sana, dunia terus berputar, sementara ia masih dalam proses merangkai kembali kepingan-kepingan hidupnya. Tidak mudah, memang, dan akan ada banyak air mata yang harus ia hadapi. Namun, di ujung perjalanan ini, Rina mulai mengerti bahwa air mata itu adalah bagian dari proses penyembuhan, bagian dari cinta yang tak pernah hilang, meskipun orang yang kita cintai telah pergi. Anak itu, buah cinta mereka, akan menjadi penyemangat Rina untuk terus maju. Ia tahu, meskipun Budi tak ada di sana untuk menemani langkahnya, cinta mereka tetap hidup dalam dirinya, dalam anak yang sedang ia kandung. Di ujung perjalanan ini, ada air mata,
namun juga ada harapan, ada cinta, dan ada kekuatan yang tak terlihat. Begitulah hidup, penuh dengan kehilangan dan juga pemberian yang tak terduga. Rina menatap keluar jendela, menghirup udara pagi yang segar, dan merasa sedikit lebih siap untuk menyambut hari-hari yang akan datang. Ada perjalanan panjang yang menantinya, tetapi ia tahu, di ujung perjalanan ini, meski ada air mata, akan selalu ada cinta yang akan memandu setiap langkahnya.